Jika kamu membuka video ini dalam keadaan lelah, mungkin hatimu sedang menahan sesuatu yang tidak bisa kamu ceritakan kepada siapapun. Ada beban yang kamu pikul sendirian. Ada rasa sesak yang kamu simpan diam-diam. Dan mungkin malam-malammu sudah terlalu sering ditemani oleh air mata yang tidak terlihat oleh siapapun. Saudaraku, Allah tahu semuanya. Allah tahu setiap detik rasa sakit yang bahkan tidak sempat keluar lewat kata. Allah tahu apa yang kamu sembunyikan, yang kamu tahan, yang kamu pura-pura kuatkan. Karena itu, sebelum kita masuk pada 5 janji Allah, izinkan aku mengatakan sesuatu yang mungkin sudah lama tidak kamu dengar. Kamu tidak sendirian. Allah melihatmu. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 286, Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ayat ini bukan sekedar ayat hafalan. Ayat ini adalah pegangan bagi setiap hati yang sedang diguncang oleh ujian. Kadang kita merasa hidup terlalu berat, bukan karena masalahnya besar, tetapi karena kita memikulnya sendirian. Kita lupa bahwa ada Allah yang selalu siap menampung segala keluh kesah kita, bahkan yang tidak sanggup kita ucapkan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan At-Tirmizi, Rasulullah bersabda, apabila Allah mencintai suatu kaum, Allah menguji mereka. Hadis ini sering kita dengar, tetapi jarang kita resapi, bahwa ujian bukan hukuman, bukan tanda Allah membenci. Justru ujian adalah bukti bahwa Allah ingin membersihkan, mengangkat, dan memuliakanmu. Saudaraku, tidak ada air mata yang sia-sia di sisi Allah. Tidak ada perjuangan yang hilang. Tidak ada kesabaran yang tidak dihitung. Dan tidak ada luka yang tidak diganti oleh Allah dengan sesuatu yang lebih baik. Jika saat ini kamu masih bisa bertahan, meski rasanya hampir jatuh, itu bukan karena kamu kuat. Itu karena Allah yang menjaga hatimu, meski kamu sendiri tidak menyadarinya. Hari ini, Allah ingin kamu berhenti sejenak. Tarik napas pelan-pelan, dan biarkan hatimu mendengar bahwa Allah tidak pernah meninggalkanmu, walau sedetik. Dalam video ini, kita akan mengingat bersama 5 janji Allah. Janji yang ditujukan khusus untuk hamba yang sedang diuji. Janji yang jika kamu pegang erat akan membuat hatimu lebih tenang meski dunia seakan tidak berpihak. Saudaraku, ujianmu bukan akhir. Ujianmu adalah pintu menuju sesuatu yang lebih indah. Saudaraku, dari semua janji yang Allah berikan untuk hambanya yang sedang diuji, inilah janji yang paling sering kita lupakan. Padahal, inilah yang paling mampu menenangkan hati yang gelisah. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 153. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Perhatikan baik-baik kalimat terakhirnya. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ini bukan janji kecil. Ini bukan penghiburan biasa. Ini adalah kepastian dari Allah, Tuhan yang menciptakanmu, yang mengatur hidupmu, dan yang mengetahui setiap detik perasaanmu. Kadang kita merasa sangat sendirian saat diuji, saat badai hidup datang bertubi-tubi, saat satu pintu tertutup, lalu pintu berikutnya ikut tertutup. Saat kita berusaha kuat, tetapi keadaan justru semakin melemahkan. Pada saat seperti itu, syaitan berbisik pelan ke hati kita. Allah tidak melihatmu. Kau sendirian. Tidak ada yang peduli. Bisikan itu terdengar sangat nyata, sangat meyakinkan, sangat menusuk. Tetapi ayat yang baru saja kau dengar tadi langsung mematahkan semua bisikan itu. Karena Allah berkata, aku bersama orang yang sabar. Bayangkan, jika Allah bersama kita, apa yang bisa menjatuhkan kita? Jika Allah bersama kita, masalah seberat apapun akan berubah menjadi jalan keluar. Jika Allah bersama kita, maka apa yang hilang pasti diganti. Apa yang rusak pasti diperbaiki, dan apa yang runtuh akan Allah bangunkan kembali dengan sesuatu yang lebih indah.
Sabar itu bukan berarti kamu tidak boleh menangis. Sabar bukan berarti kamu harus pura-pura kuat. Sabar itu bukan berarti kamu harus tersenyum, padahal hatimu retak. Sabar itu berarti kamu tetap bertahan di jalan Allah meski berat. Kamu tetap percaya pada janji Allah meski belum tampak. Kamu tetap menahan diri dari keluh berlebihan meski hatimu sedang berperang. Dan tahukah kamu, setiap detik sabarmu, bahkan yang hanya dalam hati, Allah catat sebagai pahala yang besar. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, tidaklah seorang hamba ditimpa musibah, lalu ia bersabar, melainkan Allah akan mengganti musibah itu dengan sesuatu yang lebih baik darinya. Ini janji langsung, janji pasti, janji yang tidak berubah meski dunia berubah. Saudaraku, jika hari ini kamu menahan diri dari putus asa, itu sudah sabar. Jika kamu masih mencoba percaya bahwa Allah punya rencana, itu juga sabar. Jika kamu masih membuka tangan berdoa meski lelah, itu sabar yang sangat dicintai oleh Allah. Pada saat inilah Allah berada dekat denganmu, lebih dekat dari siapapun. Karena itu, pegang erat janji pertama ini. Allah bersama orang yang sabar. Dan ketika Allah bersama, semua yang tampak mustahil pun akan menjadi mungkin. Saudaraku yang sedang mendengarkan, di antara semua janji Allah yang diberikan kepada hambanya yang diuji, inilah janji yang paling sering diulang oleh Allah dalam Al-Quran. Bukan sekali, tetapi 2 kali berturut-turut dalam satu surah. Itu berarti janji ini sangat besar, sangat penting, dan sangat harus kita simpan di dalam hati yang mudah goyah. Allah berfirman dalam surah Asy-Syarh ayat 5 dan 6. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Perhatikan, Allah tidak mengatakan setelah kesulitan, tetapi bersama kesulitan. Artinya, ketika kamu sedang diuji hari ini, di saat yang sama, Allah sudah menyiapkan kemudahan yang berjalan berdampingan dengan ujian itu. Hanya saja, mata kita sering terlalu fokus pada luka, sehingga tidak melihat pintu kemudahan yang sebenarnya sudah mulai terbuka. Setiap ujian membawa 2 hal sekaligus, rasa sakit dan jalan keluar. Hanya saja jalan keluarnya tidak selalu datang pada detik kita menginginkannya. Allah tidak pernah terlambat, tetapi Allah juga tidak pernah terburu-buru. Allah datang pada waktu yang paling tepat untuk hatimu, bukan pada waktu yang kamu pinta. Kadang kita menangis, "Ya Allah, kapan semua ini selesai?" Tetapi Allah menjawab, "Tunggu sebentar, aku sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik dari apa yang kau minta." Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, "Ketahuilah, kemenangan itu bersama kesabaran. Kelapangan itu bersama kesempitan, dan bersama kesulitan ada kemudahan." Hadis ini seakan menegaskan ulang ayat tadi. Seakan Allah ingin kita benar-benar yakin, bukan hanya membaca. Saudaraku, tidak ada hari yang berat selamanya. Tidak ada pintu yang tertutup tanpa ada jendela lain yang Allah buka. Tidak ada tangis yang tidak diganti oleh senyum. Tidak ada lelah yang tidak diganti oleh kekuatan. Jika hari ini kamu berada di titik terendah dalam hidupmu, ketahuilah bahwa titik terendah bukanlah akhir. Titik terendah adalah tempat terbaik untuk memulai keajaiban. Karena keajaiban itu selalu dimulai dari keadaan yang manusia anggap mustahil. Mungkin kamu tidak melihat kemudahannya hari ini. Mungkin kamu belum melihat pintu keluarnya. Tetapi itu tidak berarti Allah tidak menyiapkannya. Allah hanya menunggu waktu yang tepat untuk membukakan jalan itu di depanmu. Maka pegang janji ini di dalam hatimu. Setiap kesulitan yang kamu jalani sudah ditemani oleh kemudahan yang Allah sembunyikan untukmu. Dan ketika waktunya tiba, kemudahan itu akan datang dengan cara yang tidak pernah kamu duga. Saudaraku, kadang yang membuat ujian terasa begitu berat
bukan hanya peristiwanya, tetapi rasa sepi yang muncul setelahnya. Kita berdoa, kita menangis, kita mengetuk pintu langit berkali-kali. Namun jawaban itu seperti tidak kunjung datang. Pada titik itu, hati mulai berbisik lirih. Apakah Allah mendengar doaku? Apakah Allah masih peduli? Apakah Allah marah kepadaku? Dan disinilah janji Allah yang ketiga menjadi cahaya yang sangat terang bagi hati yang hampir padam. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 186, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku." Perhatikan kalimat ini. Sesungguhnya aku dekat. Tidak ada batas, tidak ada jarak, tidak ada perantara. Allah tidak mengatakan aku jauh. Allah tidak mengatakan aku akan melihat dulu apakah kamu layak. Allah langsung mengatakan aku dekat. Inilah janji yang membuat hati hamba yang sedang terluka tetap bisa bernafas. Bahwa tidak ada satupun doa yang terlempar ke langit lalu jatuh tanpa jawaban. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat At-Tirmizi, doa adalah senjata bagi orang beriman. Artinya, doa bukan hanya permintaan. Doa adalah kekuatan. Doa adalah pelindung. Doa adalah tempat kamu beristirahat ketika dunia sudah terlalu bising dan melelahkan. Namun ada satu hal yang sering kita lupakan. Doa itu selalu dijawab, tetapi tidak selalu dengan cara yang kita inginkan. Kadang Allah menjawab dengan cepat, kadang Allah menjawab dengan menunda. Kadang Allah menjawab dengan sesuatu yang lebih baik dari apa yang kita minta. Kadang Allah menjawab dengan menjauhkan kita dari bahaya yang tidak kita sadari. Doa tidak pernah hilang. Doa tidak pernah sia-sia. Setiap lafaz doa yang keluar dari hati yang sedang diuji, setiap air mata yang turun saat kita bersujud, semuanya dicatat, semuanya dijaga, semuanya dihargai oleh Allah. Saudaraku, jika kamu pernah merasa doamu tidak dijawab, mungkin sebenarnya Allah sedang mengatur jawabannya dengan cara yang lebih indah. Jika kamu pernah merasa menunggu terlalu lama, mungkin Allah sedang melindungimu dari sesuatu yang tidak kamu lihat. Jika kamu pernah merasa doa tidak membawa perubahan, mungkin sebenarnya Allah sedang mengubah hatimu lebih dulu sebelum mengubah keadaanmu. Karena doa bukan hanya untuk mengubah takdir. Doa juga untuk menguatkan diri agar siap menerima takdir yang terbaik dari Allah. Maka, pegang janji ini. Tidak ada doa dari hati yang terluka kecuali Allah mendengarnya dan menjawabnya dengan cara paling lembut. Saudaraku, ada satu rasa sakit yang paling sulit diterima manusia. Rasa kehilangan. Kehilangan orang yang kita sayang, kehilangan rezeki, kehilangan pekerjaan, kehilangan harapan, atau kehilangan diri sendiri di tengah perjalanan hidup yang melelahkan. Dan ketika itu terjadi, kita sering bertanya dalam hati, "Ya Allah, mengapa Engkau mengambil sesuatu yang begitu aku sayang? Ya Allah, mengapa Engkau cabut rezeki yang dulu Engkau berikan? Ya Allah, mengapa Engkau biarkan semuanya jatuh begitu cepat?" Tetapi dengarkan janji Allah yang lembut ini. Janji yang hanya Allah berikan kepada hamba yang sedang diuji. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Ayat ini bukan sekadar kalimat penghiburan. Ayat ini adalah penjelasan dari Allah bahwa setiap sesuatu yang diambil dari hidupmu bukan karena Allah ingin menyakitimu, tetapi karena Allah ingin menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik, lebih kuat, dan lebih sesuai untuk masa depanmu. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, "Tidaklah seorang hamba ditimpa musibah lalu ia bersabar,
kecuali Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Perhatikan, bukan mungkin, bukan bisa jadi. Allah mengatakan akan menggantinya. Itu berarti pasti, tidak ada keraguan. Saudaraku, Allah tidak pernah mengambil tanpa menyiapkan pengganti. Allah tidak pernah menutup pintu tanpa menyiapkan pintu lain yang lebih luas. Allah tidak pernah menjauhkanmu dari sesuatu, kecuali karena Allah tahu ada bahaya yang tidak kau lihat. Kadang kita merasa kehilangan itu sangat berat, bukan karena apa yang hilang terlalu besar, tetapi karena kita belum melihat apa yang Allah siapkan sebagai gantinya. Mungkin hari ini kamu kehilangan seseorang yang sangat kamu cintai, tetapi Allah sedang menyiapkan hati yang lebih tepat untuk menuntunmu. Mungkin kamu kehilangan pekerjaan, tetapi Allah sedang menyiapkan rezeki yang lebih halal, lebih berkah, lebih menenangkan. Mungkin kamu kehilangan kesempatan, tetapi Allah sedang menyiapkan jalan baru yang lebih aman dan lebih indah untukmu. Apa yang hilang bukan akhir. Apa yang hilang hanyalah tanda bahwa sesuatu yang lebih baik sedang dalam perjalanan menuju hidupmu. Dan ketahuilah, Allah tidak pernah memberi lebih baik tanpa melewati masa kehilangan. Karena kehilanganlah yang membuat hati siap menerima anugerah yang lebih besar. Pegang janji ini dalam hatimu. Tidak ada sesuatu yang Allah ambil, kecuali Allah pasti menggantikan dengan yang lebih baik, jika kamu bersabar dan tetap percaya. Saudaraku, ada saat dalam hidup ketika kita merasa sudah berusaha begitu keras, tetapi hasilnya tetap jauh dari harapan. Kita sudah berdoa, kita sudah bersabar, kita sudah memperbaiki niat dan langkah, namun keadaan seakan tidak berubah. Pada titik itu, muncul pikiran yang paling melemahkan hati manusia. Apakah semua usahaku sia-sia? Tetapi Allah menjawab keraguan itu dengan janji yang sangat indah. Janji yang meneguhkan, yang menguatkan, yang menjaga hati agar tetap hidup meski raga sedang lelah. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 195, "Sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang yang beramal di antara kalian." Perhatikan itu. Allah tidak mengatakan, "Aku melihat." Allah mengatakan, "Aku tidak menyia-nyiakan." Artinya, setiap langkah kecilmu, setiap air matamu yang jatuh diam-diam, setiap sujud panjangmu di tengah malam, setiap usaha yang kamu lakukan meski hatimu sedang runtuh, semuanya dihitung. Tidak ada yang hilang, tidak ada yang terbuang. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Abu Dawud, "Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik." Kadang manusia tidak melihat usahamu. Kadang dunia tidak menghargai perjuanganmu. Kadang orang-orang menganggapmu gagal, padahal kamu sedang berjuang sendirian tanpa suara. Tetapi Allah melihat semuanya. Allah menghargai yang tidak dihargai manusia. Allah membalas yang tidak dibalas dunia. Allah memuliakan yang tidak pernah dipuji siapapun. Saudaraku, tidak ada langkah menuju kebaikan yang sia-sia. Tidak ada perjuangan mempertahankan iman yang sia-sia. Tidak ada air mata karena Allah yang sia-sia. Mungkin hasilnya tidak terlihat hari ini, mungkin perubahan itu tidak datang secepat yang kamu harapkan, tetapi percayalah, Allah sedang mengatur sesuatu yang jauh lebih besar, lebih indah, dan lebih tepat untuk hidupmu. Sabar itu bukan hanya bertahan menghadapi ujian. Sabar itu juga percaya bahwa setiap usaha akan dibalas oleh Allah pada waktu terbaiknya. Apa yang kamu kerjakan hari ini akan kembali padamu dalam bentuk yang tidak pernah kamu bayangkan. Kadang dalam bentuk kemudahan, kadang dalam bentuk ketenangan, kadang dalam bentuk pintu rezeki, kadang dalam bentuk perlindungan dari segala bahaya yang tidak terlihat. Pegang janji ini baik-baik.
karena ini adalah salah satu janji Allah yang paling menguatkan. Tidak ada kebaikan yang hilang, tidak ada usaha yang sia-sia, tidak ada perjuangan yang tidak dihargai. Jika kamu berusaha untuk Allah, maka Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang tidak hanya cukup, tetapi juga menenangkan dan memuliakan. Saudaraku, ujianmu tidak akan selamanya, kesedihanmu tidak akan menetap, dan perjuanganmu tidak akan sia-sia. Allah melihatmu, Allah menjagamu, Allah menuntunmu menuju sesuatu yang lebih baik. Saudaraku yang baik, kita telah bersama-sama melalui 5 janji Allah. Janji tentang kebersamaan Allah dalam sabarmu, janji tentang kemudahan yang tak pernah meninggalkan kesulitan, janji tentang doa yang tidak pernah sia-sia, janji tentang pengganti yang selalu lebih baik, dan janji bahwa setiap usaha, sekecil apapun, tidak pernah dilupakan oleh Allah. Sekarang, letakkan tanganmu di dada, tarik nafas pelan-pelan, dan dengarkan ini dengan hatimu, bukan hanya dengan telingamu. Allah tidak pernah menjanjikan hidup tanpa ujian, tetapi Allah menjanjikan bahwa dalam setiap ujian, Dia akan menyiapkan sesuatu yang bisa menguatkanmu. Allah tidak pernah menjanjikan bahwa jalan akan selalu mudah, tetapi Allah menjanjikan bahwa kamu tidak akan melangkah sendirian. Mungkin kehidupanmu tidak berjalan seperti yang kamu bayangkan. Mungkin apa yang kamu harapkan belum juga datang. Mungkin apa yang kamu takutkan justru terjadi. Tetapi meski begitu, Allah masih menjagamu. Buktinya, kamu masih di sini, masih bertahan, masih berdoa, masih berusaha, masih mencari Allah dalam setiap lelah yang membuatmu hampir menyerah. Itu tanda bahwa Allah sedang memegang tanganmu lebih erat dari sebelumnya. Kadang kita tidak menyadari betapa Allah sudah menolong kita. Bukan karena Allah tidak menolong, tetapi karena kita terlalu sibuk melihat apa yang hilang, hingga kita lupa bersyukur atas apa yang masih Allah sisakan. Saudaraku, tidak ada satupun luka yang Allah biarkan tanpa balasan. Tidak ada satupun air mata yang Allah biarkan jatuh tanpa diganti. Tidak ada satupun detik dari kesabaranmu yang sia-sia. Jika hari ini kamu sedang diuji, itu berarti Allah sedang menyiapkan sesuatu. Sesuatu yang jauh lebih besar daripada apa yang kamu mohonkan dalam doamu. Sesuatu yang hanya akan kamu pahami ketika waktunya sudah tiba. Dan ketika hari itu tiba, kamu akan melihat ke belakang dan berkata, "Ya Allah, Engkau tidak pernah meninggalkanku. Engkau hanya sedang menuntunku menuju sesuatu yang lebih baik." Saudaraku, kembalilah kepada Allah. Berbicaralah kepadanya meski dengan suara yang bergetar. Ceritakan semua lelahmu, semua takutmu, semua kekecewaanmu. Tidak ada tempat yang lebih aman daripada sujudmu. Tidak ada tangan yang lebih mampu memelukmu selain rahmat Allah. Pegang erat 5 janji ini. Bawa dalam sujudmu, bawa dalam langkahmu, bawa dalam hatimu setiap kali kamu merasa hidup ini terlalu berat untuk dijalani sendiri. Karena selama Allah bersamamu, kamu tidak pernah sendirian. Dan selama Allah menuntunmu, tidak ada satupun ujian yang mampu menghancurkanmu. Semoga hati yang mendengarkan ini diberi ketenangan. Semoga langkahmu Allah mudahkan. Semoga doamu Allah kabulkan dengan cara yang paling lembut. Amin.